kembali ke Ikonrus tadi. Ya. Jadi spesial sekali Ikonrus tadi akan membahas sharing buku tentang Think and Grow Rich karangan Napoleon Hill. Ya, silakan Ibu Yvonne. Lagi ngatur posisi dia. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih nih. Ada Kak Adi. Kamu pakai baju merah ya, Riz? Sharing ya ini. Kalau ada teman-teman lebih tahu boleh kasih komen atau apa ya. Oke. Oke, dari awalnya Napoleon Hill ini adalah seorang wartawan. Nah, saya tuh admire banget kepada orang-orang yang sukses gitu. Yang memiliki segalanya, nah salah satunya adalah Andrew Carnegie. Nah, Andrew Carnegie ini memang waktu saat di zaman itu dia tersukses dan terkaya di Amerika. Dia yang punya pabrik mobil ya, kalau nggak salah Andrew Carnegie. Baja. Oke. Nah, si Andrew ini Andrew Carnegie kasih challenge. Dia kan interview Andrew ini Napoleon. Dikasih challenge sama si Andrew ke Napoleon. Lu kalau mau tahu tentang kenapa mereka bisa sukses, katanya. Dikasih tantangan, lu interview orang-orang yang kaya sekitar 500 orang gitu. Oh, 500? 500. Serius ya, 500 sih? Iya, awalnya dibilangnya gitu. Terus si Napoleon bilang, saya kan masih muda, kata dia. Terus udah gitu, saya juga bukan orang yang formal school-nya nggak tinggi gitu. Dan saya juga bukan latar belakang orang yang kaya, kata dia. Nah, si Andrew menjawab ke keraguan dia, toh. Dia bilang katanya, Tuhan udah memberi power katanya sama kita. Nggak perlu formal education, nggak perlu kekayaan. Asal mulanya adalah the power of mind katanya. Itu adalah the greatest gift dari Tuhan katanya. Setiap orang itu punya gitu. Jadi the greatest gift Tuhan udah karuniain, udah Tuhan berikan adalah mind gitu. Mindset ini jadi kita udah diberikan nih, kita tinggal mau fungsinya, kita mau directingnya gimana gitu. Kita arahkan mindsetnya kita. Nah, terus begitu dia bilang juga ada 2 amplop di dalam yang Tuhan udah berikan. Yang amplop ini tertutup gitu. Nah, apanya tertutup? Sorry. Envelope. Oh, amplop ya. Ya, amplop nih. Tuhan udah kasih 2 amplop. Amplop yang satu adalah list of blessing katanya. Daftar-daftar berkat. Daftar berkat itu ya kesehatan, harmonis, terus kekayaan, semua yang diinginkan gitu, cinta kasih gitu. Nah, amplop pertama kan list of blessing. Nah, amplop kedua adalah penalti. Penalti adalah misalnya kita penuh kekesalan, penuh sakit gitu, terus penuh kemiskinan gitu. Jadi kita mau buka yang mana amplop itu? Kita yang dikasih power untuk memutuskan dan kita udah dikasih gitu loh. Jadi dia bilang katanya direct your mind. Kita ada power untuk mendirect kita punya mind ini mau ke arah yang mana gitu. So dia bilang gitu. Nah teman-teman nih di sini kan sementara kalau saya sharing
menurut si Napoleon Hill nih, kalau pada saat sharing, kita lupakan dulu problem-problem kita, okay. Terus kita unlock, kita buka hati kita untuk menerima hal-hal yang bisa kunci-kunci yang buat kita bisa menjalani sukses ini gitu. Buka hati gitu, buka hati dan menerimanya dan bersedia menerimanya gitu. Jadi bersedia menerima ajaran dia nih katanya. Ada 17 langkah sih, cuman yang penting-penting 13 yang dia share. Tapi di sini mungkin saya share-nya cuman 3 apa 5 ya gitu ya. Jadi bersambung. Ya kalau ya mungkin kalau mau tahu detail ya sampai ininya ya. Tapi awal ya boleh aja bersambung. Ntar lihat ya mau lebih tahu atau gimana ya. Nah, boleh aja diatur part 1, part 2. Nah, awal mula orang sukses itu, awal-awalnya yang pertama adalah dari pikiran. Jadi dalam pikiran itu yang akan mendirect kita akan menjadi apa yang kita dapat gitu. Jadi menurut si Andrew Carnegie itu dia bilang gini, apa sih yang kamu inginkan? Sangat-sangat kamu inginkan dalam hidup selama hidup ini dan seluruh hidup ini gitu. Apa? Tentuin dulu gitu dia. You write down katanya. Tulis katanya. Tulis apa sih? Nanti dibantu dengan dikasih kunci-kunciannya katanya. Nah, akhirnya Napoleon melakukan apa yang di coach sama Andrew ya kan, Andrew Carnegie ini. Oh ya, Andrew Carnegie ini dulu terkaya banget waktu itu Filipina dijajah oleh Spanyol ya. Nah, Andrew Carnegie yang bayar ke Spanyol itu 20 juta dolar untuk dia pergi dari Filipina, tidak dijajah lagi. Itu dia tuh menolong gitu. Jadi si Andrew ini ada jasa besar juga. Sampai saat ini sekilas Andrew dulu ya. Sekilas. Nah, dia ini sekarang wariskan harta kekayaannya di Singapura, ada museumnya, di Filipina ada, di beberapa negara, dan di Kanada, di mana ya Eropa juga ada gitu museum dan library-nya dia gitu untuk pendidikan. Museum khususnya dia gitu ya? Wah, keren ya. Iya, keren. Jadi tujuan daripada Napoleon Hill ini menuliskan bukunya adalah untuk membantu kayak shortcut-nya gitu. Kenapa kita tuh nggak bisa ke arah yang maksudnya supaya mencapai sukses lah. Jadi supaya mencapai sukses. Tujuan dia adalah untuk membantu. Nah, yang pertama tadi adalah dari sumber sukses adalah dari awalnya dia bilang kita harus tanya sama diri kita, kita ngobrol sama power, kita punya mind, kita punya kontrol sama kita punya mind, bukan orang lain, kita sendiri punya kontrol. Jadi kita bertanya gitu, apa sih yang kamu sangat-sangat inginkan dalam hidup ini? Untuk hidup ini dan seluruh hidup ini. Gitu. The entire life gitu. Jadi selama hidup ini saya ingin mencapai apa? Jadi kita udah tentukan di awal, kita tulis gitu. Nah, dia bilang langkah pertama adalah kita punya keinginan hasrat yang sangat-sangat besar. Saya harus gitu loh, maksudnya bukan harus gimana. Saya ingin banget kayak ingin apa? Sehat banget gitu. Atau saya ingin punya keuangan yang cukup. Ataukah saya ingin punya hubungan yang harmonis, sangat banget. Burning is desire, yang hasratnya yang tinggi gitu. Jadi harus punya hasrat. Jadi
hasrat itu yang bisa membantu kita untuk akhirnya bisa menuju ke sana gitu. Nanti ada beberapa setelah kita punya desire ini, nanti ada beberapa yang langkah berikutnya. Nah, dan langkah kedua, kalau desire-nya udah tercapai, nah kita harus juga ingin membagikan. Jadi kita contribute, karena jika kita memberi kepada orang akan balik ke kita berkali-kali lipat. Itu di dalam bukunya juga ada gitu. Jadi yang ketiga itu nanti auto suggestion ya. Jadi ada juga setelah kita langkah ketiga itu adalah auto suggestion. Kita membuat satu statement, kita tulis di dalam buku kita, aku ingin mencapai ini di tahun sekian. Nah, terus apalagi ingin membagikan kepada siapa, terus apalagi dan ditulis aja gitu. Nah, statement yang kita tulis kita ulang-ulang, kita baca. Nah, di malam hari kah, di siang hari, pokoknya kita sering baca ulang-ulang, ya, baca ulang-ulang kita punya ini. Dan untuk saya 5 langkah aja ya. Nah, untuk mendukung suksesnya kita perlu namanya special knowledge. Nah, special knowledge ini adalah dari pengalaman kita, dari pengalaman hidup, dan dari pengalaman orang lain juga yang sama gitu ya. Pengalaman orang lain punya bisa kita sebagai reference gitu. Nah, yang kelima adalah kita punya imagination. Harus kita bisa membayangkan bahwa kita akan sukses dan mencapai apa yang kita inginkan, dan diilustrasikan dalam gambar dan dalam ini ya. Sebenarnya sih satu lagi deh, kita harus juga organize. Kita juga membuat satu langkah-langkah. Oh, untuk saya mencapai ini, saya lakukan ini, lakukan itu. Ini saya singkat dulu ya, yang 12 ini dulu ya. Nah, kita harus juga bisa mengambil keputusan. Keputusan mau kemana nih? Jangan orang yang seperti orang yang ikut alur gimana nanti atau apa gitu. Kita harus mengambil keputusan, ini adalah jalan saya yang saya ambil dan menuju kesuksesan saya. Kesuksesan apa yang diinginkan? Nah, itu kan ditulis ya. Kalau yang langkah berikutnya adalah kita harus persisten. Persisten itu walaupun menemukan satu halangan atau apa, kita harus bisa overcome, bisa atasi. Dan kita selanjutnya 9 ya. Kita harus bergabung kepada orang-orang yang memang yang sukses. Itu menjadi mastermind kita, menjadi membantu kita, karena kalau kita sendirian baterainya, kalau baterai juga satu lemah, kalau banyak lebih ada power. Jadi kita harus, kalau di dalam buku dia ada, kalau kita bisa cari 5 orang yang kita mau suksesnya seperti apa, oh ada di mereka, kita associate with them gitu loh, berkumpul kepada mereka yang sesama, yang punya sukses yang sama gitu. Jadi supaya kita dapatkan energinya gitu. Jadi itu sih. Nah, langkah berikutnya ada tentang brain, tentang six sense, kita punya six sense. Nah, yang di sini saya mau bahas adalah kita bahas tentang beberapa hal yang kalau saya di dalam ini, kita ada beberapa yang saya sangat tertarik adalah personal pleasing dan personal initiative. Itu membawa kita menuju kesuksesan yang benar-benar bisa membawa kita kesuksesan. Gitu. Dalam personal pleasing, ini contohnya Dale Carnegie pernah kerja, dia bukannya langsung mendadak kaya ya. Dia itu pernah kerja, pernah jadi
ya tukang, pernah jadi apa gitu ya. Tapi karena dia punya personality-nya pleasant dan dia punya performance gitu ya, ada beberapa tips saya share. Nah, personality pleasant ini seperti apa? Dia akhirnya dapat 75.000 gajinya, tapi dia dapat bonusnya $1 juta. Halo? Iya. Sorry, kalau Dale Carnegie sama Andrew Carnegie itu apakah satu ini apa? Dale Carnegie itu keturunannya Andrew Carnegie bukan? Sorry, awam. Itu saya kemarin mau ngecek juga belum mendapat datanya. Mungkin ada saudara ya kan, namanya sama ya, Andrew Carnegie. Kalau Dale Carnegie kan yang bikin buku apa namanya bukan How to Influence and Making Friends and Win the Friends ya. Ya. Oh iya. Ya, mungkin kakak adik, tapi dia emang 2 bersaudara sih. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, jadi ternyata yang menghantar kita untuk menuju sukses, kalau kan kata si Andrew kan Napoleon kan masih muda, pengetahuannya kurang gitu ya. Terus akhirnya, tapi personality ini yang penting gitu loh. Di personality pleasant adalah yang menyenangkan ya. Artinya ya, personality kepribadian yang menyenangkan. Nah, kepribadian yang menyenangkan seperti apa gitu. Nah, ada beberapa poin sih yang saya udah dapet sini ya. Kita itu yang paling kita orangnya helpful, ramah ya. Dan kita punya personality yang kedua fleksibel. Yang saya lihat, kita jangan jadi orang yang terlalu kaku, terlalu gimana ya. Jadi kita cepet yang apa tuh, jadi cepet marah atau apa gitu ya. Itu jadi fleksibel. Dan di situ juga memang ada, kita nggak boleh ada namanya evil content. Evil content itu adalah sifat-sifat yang iri, jealous, benci, cepat marah. Nah, itu adalah yang harus dihindari gitu. Jadi yang personality yang pleasant itu adalah selalu itu ada mendengarkan orang gitu, lebih banyak mendengarkan gitu. Terus ada berapa lagi lah. Jadi pleasant kira-kira greeting people, muji orang, seperti itu. Jadi jangan ada orang kekurangannya kita sebutkan kekurangannya, jangan. Apalagi di depan umum gitu ya. Jadi pleasant gimana sih membuat orang tuh jadi happy gitu. Membuat orang nggak terpojok, nggak membuat orang kayak di judge gitu, atau nggak membuat orang down atau apa gitulah ceritanya. Pleasant itu dia kasih motivate, kasih semangat gitu. Jadi banyak sih halnya, ada berapa kalau mau bahas pleasant personality bisa panjang juga sih. Nah, kedua yang saya mau bahas ini ya, personal inisiatif. Kalau kita orang yang inisiatif, kita punya inisiatif. Kalau ini nggak jalan, jadi jalanin yang mana? Atau apa plan ini, purpose of life saya ya apa nih gitu kan. Jadi kita bagaimana ya? Oh ya, saya kerjasama ada alliance with siapa, bersinergi dengan siapa supaya kita mendapat kekuatan gitu. Dan kita juga persisten. Nah, persisten walaupun ada masalah, kita cari solusinya, jangan menyerah. Karena katanya ini dibilang gini, the winner never quit. Pemenang tidak pernah menyerah. Tapi quitter is never win. Kalau orang yang stop,
itu nggak akan pernah menang apa-apa gitu loh. Dan nggak akan dapat apa-apa. Jadi jangan pernah stop gitu. Jadi terus ini contohnya Thomas Alva Edison. Dia itu udah 10.000 kali percobaan untuk bahwa lampu ada bisa energi ke lampu bisa nyala gitu. Tapi sampai berapa kali? 10.000 kali. Kita sanggup nggak gitu? Gagal sekali, gagal kedua kali, ketiga kali, 4 kali, kita lanjut terus gitu. Nah, itu kita never quit. The winner is never quit. Terus kalau personal inisiatif apa? Kalau orang profesional atau siapapun kita doing more than. Maksudnya kita doing more itu gini. Kita misalnya dituntut hanya memberi apa nih? Cuma bikin laporan aja gitu atau apa. Tapi kita kasih ekstra, analisanya kita tambahin gitu, atau ekstra result gitu loh. Misalnya kayak misalnya orang, contohnya apa lagi ya? Contohnya misalnya kayak Koabe misalnya adain healing, ada bonusnya. Boleh free konsultasi anytime, open 24 hours kalau lagi galau. Ada mile. Jadi extra mile ini adalah kita dinilai lebih. Jadi kayak gini ya, Fon ya. Kadang-kadang, apalagi kalau kita sebagai karyawan ya, kadang-kadang kita hanya mengerjakan tugasnya kita doang dan udah standar seperti itu ya. Sedangkan malah sebetulnya yang perlu kita cari adalah cari-cari pekerjaan, dalam arti kata, sehingga kompetensi kita meningkat. Dengan kompetensi kita meningkat kan, oke, saat ini mungkin kadang-kadang bos kita nggak ngelihat dan nggak ngakuin kita gitu loh. Tapi kan kita akhirnya kompetensinya meningkat. Mungkin nggak sekarang kita sama bos yang sekarang kita nggak dinaikin nih gajinya. Tapi kan kalau udah kompetensinya meningkat, makin lama makin oke, kita ya kalau nggak digaji sama nggak ditingkatkan di bos yang sekarang, kita bisa cari bos baru gitu ya, Fon ya. Jadi jangan hitungan juga gitu kan. Kerja lebih dari gaji lah ya, kurang lebih kayak gitu ya, Fon ya. Kalau di tempat kerja, kalau di sahabatan juga kita gitu sama. Kita extra miles itu kita listening, kita bisa bantu misalnya. Terus kita ada care-nya, ada apa lebih di dalam keluarga, hubungan juga sama. Kita lakukan namanya extra miles. Jadi baru kita bisa mendapatkan hasil yang amazing banget dan luar biasa gitu. Jadi ya begitu deh. Kita juga harus orang yang bertanggung jawab. Yang satu hal yang sangat saya orang kan kalau yang saya sangat penting kalau menurut saya ya, kalau kita misalnya dikritik, ya kita dikritik nggak apa-apa, friendly aja, kita terima gitu loh, terima kritikannya. Kalau kita ada yang kritisism, kita terima, jangan kita defense, resentment, memberi balasan, memberi argumen, memberi apa gitu. Terima dulu. Kita cerna dulu. Ini kunci-kunciannya nih ya. Saya juga belajar nih. Akhirnya buat saya sendiri juga bisa memperbaiki diri ya. Kita juga nggak pernah request orang gitu loh. Misalnya yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan semaksimal mungkin. Kita jangan request nyuruh orang atau apa gitu. That's my job gitu loh. When is your responsible, is your job. Misalnya mau ambil minum, ya ambil aja sendiri. Kalau di keluarga banyak nyuruh-nyuruh kan, banyak perintah-perintah. Nah di situ jadi personality-nya ya kurang bisa jadi passion, kurang jadi gimana ya. Jadi makanya kenapa terjadinya banyak-banyak konflik, katanya kita nggak doing extra miles, tapi we request a lot gitu dari orang lain gitu, dari orang sekitar kita gitu. Jadi kita yang harus ini yang harus menjalankan semaksimal mungkin, dan banyakkan kan
Kenapa suami istri kurang harmonis? Karena suami sering perintah-perintah atau istri sering perintah-perintah gitu. Atau anak sering perintah-perintah atau orang tua ke anak sering perintah-perintah. Dan kalau dikasih tahu suka marah. Nah, itu take the criticism itu without resentment. Resentment itu kayak di defense atau di kayak menantang gitu atau apa, atau kita kasih explanation yang cukup soft gitu ya. Nah, ini berikutnya kita belajar ya, kalau kita belajar mendengarkan opini-opini, kita bisa ekspres kita punya opini. Saya punya pemikiran gini loh. Kamu punya pemikiran apa ya? Jadi kita open mind, open heart. Oh, saya ada planning begini, saya pengennya sih begini, saya gini gitu. Jadi itulah yang kita komunikasikan. Dan perlunya kalau orang yang punya personality yang inisiatif, dia harus banyak self development. Terus belajar memajukan, karena kalau tanpa development ini dunia aja berubah. Dulu nggak ada Zoom kayak gini, sekarang ada. Kalau kita nggak ada self development, kita nggak bisa ikutin gitu, nggak bisa nggak bisa berantisipasi atau beradaptasi gitu. Jadi pentingnya sih self development itu boleh belajar dari mana aja, it's not compulsory. Sekarang lebih mudah, bisa dari YouTube, bisa dari any Google, Zoom, sharing, when it's cheap gitu loh, murah, free, why not gitu, kita improving gitu kan. Jadi itulah apa yang kita harus lakukan sendiri untuk menuju kita punya hasrat yang diinginkan. Hasrat yang diinginkan ditulis gitu loh. Jadi kita harus konsentrasi, fokus mau mencapai dan harus lakukan. Apa yang langkah-langkah harus dilakukan. Jangan orang lain, karena di bawah kontrol kita itu hasilnya. Bukan dari orang lain. We control. Katanya God itu udah kasih gift, hadiah terbesar untuk kontrol sendiri. Control your mind. Orang lain tuh orang lain yang bisa membantu, kita cari orang yang mana. Kita make decision gitu loh. Bahwa ini adalah komunitas yang bisa membantu, ataukah teman saya yang memang high education, ya memang kalau mau self development mesti yang cari yang lebih higher gitu, higher yang memang yang udah trackingnya udah sukses. Kita bukannya mau memilih teman atau gimana, kan kita mau menuju sukses gitu. Kalau kita misalnya bicara sama orang sehat, orang yang memang dia pasti ngerti tentang kesehatan karena dia udah jalanin gitu. Tapi kalau misalnya kayak orang spiritual gitu, ya saya approach-nya gitu, karena lebih spiritual. Itu menarik ya, yang di Napoleon Hill itu yang paling pertama, yang paling mengontrol kita kan main kan ya, pikiran. Terus dia bilang cari alasan yang sangat kuat ya. Nah, kalau dari Bu Yvonne sendiri, cari alasan sangat kuatnya itu apa? Untuk biar lebih makmur, lebih sukses, itu alasannya apa? Kalau dari Bu Yvonne? Saya memang udah oh ya, satu hal lagi. Kita harus tentukan akhir hayat kita. Akhir dari pencapaian yang kita inginkan apa sih? Nah, saya dari dulu udah menentukan bahwa saya ingin banget independence, tidak tergantung kepada pengennya ya, independen tidak tergantung kepada siapa saja gitu. Maka hidup saya ya mostly alone gitu. Makanya make decision-nya juga agak ya kayak gimana, karena saya memang udah dari dulu. Kenapa independence? Karena saya ini menganggap bahwa saya lebih peaceful gitu.
lebih peaceful, dan saya independen dalam apa aja gitu. Ada kemerdekaan. Kemerdekaannya apa? Saya punya financial satu misalnya. Saya punya time. I have freedom. Aku mau apa aja, mau belajar apa aja. Misalnya 24 hours ini saya mau ngapain aja, I can decide it. Gitu. Saya bisa putuskan. I'm doing this in the morning and afternoon. Nggak ada yang schedule saya dibentrok jadi bentrok gitu. Kayak hari ini saya memang mau misalnya sharing gitu. Nggak ada yang no one stop me. I can do it gitu. Jadi memang kita yang harus juga punya persisten, punya kegigihan, ingin banget. Nah, kayak gitulah. Saya sih inginnya ya saya freedom of debt. Awalnya ya memang saya nggak mau di usia berapa tuh saya punya hutang. Saya mau bebas hutang. Kedua, saya punya kesehatan yang prima. Ketiga, saya punya peaceful environment, atmosfer yang sangat-sangat kondusif. Saya bisa ekspresi anything yang saya mau gitu. Jadi dan punya friendship. Saya banyak sih saya tulis ada banyak juga saya punya list itunya. Blessing list saya. Jadi envelope yang saya ambil adalah Tuhan juga ada memberikan 2 envelope, a closed envelope yang tertutup. Yang mana kita mau ambil dan kita mau buka. Nah, kebenaran saya memang ambil envelope yang full of blessing. Ya, sebenarnya sih pilihan Tuhan udah kasih ke kita gitu. Tapi ngapain kita pilih yang penalti gitu kan? Pilih yang full list of blessing dong gitu. Jadi nanti kalau di dalam ini nanti ada juga tentang brand. Brand itu kalau kita udah pikir itu ada signalnya katanya. Ada wifi-nya. It's gonna work untuk connecting, untuk mencapainya gitu. Jadi ternyata Tuhan itu kasih banyak, kasih yang power, super power, the greatest gift kepada kita. So it's your choice gitu loh. Pilihan itu di tangan kita. Mau direct kemana? Mau diarahin kemana nih? Kaki nih jalan. Mau kemana? Gitu. Mau ke Jakarta, ke Bandung, kemana nih? Mau ke New York, mau ke mana? It's your direction is ada di sini. Keputusan ya, dengan tujuan yang jelas kita akhirnya sadar tidak sadar akan mengarah ke sana ya. Dibandingkan orang yang nggak punya tujuan, nggak ada itu, akhirnya nggak kemana-mana gitu ya, Fon ya. Iya, mesti ambil keputusan. Mau apa? Nggak bisa abstain gitu. Ambil apa nih keputusannya? Sebenarnya both orang yang mengambil keputusan, dia punya tujuan yang jelas, dia akan ke arah tujuannya. Orang yang tidak mengambil keputusan, yang tidak abstain gitu, dia juga udah ngambil keputusan, saya tidak kemana-mana. Tapi kan ada orang yang nge-flow aja, Fon. Bu Ivon, dalam arti kata, ya jalani aja lah, ya nggak usah ini kemana, nggak usah tujuan yang jelas gitu, tapi jalanin aja apa yang ada, jalanin kayak gitu, nikmati kayak begitu. Apakah ya yang dia jalanin kalau dia grateful ya fine gitu, ya sudah, dia nggak ada yang dia mau dapatkan dalam hidupnya dia, itu terserah, itu dia punya gift, mau dia mau ambil yang mana gitu. Tuhan udah siapkan gitu. Jadi mau ambil yang mana is terserah. It's up to you, up to me gitu. Jadi masing-masing yang nanti akan peroleh yang seperti apa, bukannya ngotot atau bagaimana, atau itu adalah sebenarnya kita kayak anak kecil mau es krim, dia tetap minta kalau belum kecapai. Es krim kemarin janji beliin es krim, kok belum ya? Nah, besok nanya lagi. Akhirnya kita kasih kan, nah sama.
kita kan harus punya keinginan. Manusia tuh mesti ada keinginan. Keinginan tuh pasti karena ada kebutuhan juga untuk hidup. Basic life kan ada biaya. Basic life harus ada kesehatan. Ada apa gitu kan, banyak hal ya. Jadi mau nggak mau kita harus full responsible untuk kita punya hidup gitu. Oh, di sini juga mengenai self disiplin ya. Nah, ini penting juga. Jadi self disiplin itu bertanggung jawab. Pagi-pagi kita ngapain, terus siang mau ngapain, terus kita ya untuk diri kita gitu. Jadi terserah kita sih, kita mau seperti apa ya, kita kayak kita punya trademark, kita punya label. Aku adalah seorang kapiten. Aku adalah seorang beautician. Aku adalah seorang chef. Aku adalah seorang healer. Aku adalah seorang apa? Jadi, you mau apa? Aku bukan seorang apa-apa. Ya nggak apa-apa juga. It's a you decision gitu. Ya, thank you. Nah, Ivon, ya, ada teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, silakan sama Bu Ivon dalam sharing-sharing tadi atau apa. Sebenarnya aku ada gambar sih mau di-sharing. Boleh? Mau. Ini gambar ini nih. Ini our brand. Aku kirim ke Koabe ya, bagaimana? Ini bagus banget mengenai our brand. Kita ada brand di sini, ada di pikiran kita ada positif, ada negatif. Yang mana kita mau tingkatkan, dominannya yang mana? Kita mendominasi yang positif berarti envelope yang blessing. Nah, envelope yang blessing itu kan tadi banyak hal kan, ingin kesehatan, ingin kemakmuran, ingin harmonis, ingin apa lagi, itu kan list of blessing. Kita bisa buka list of blessing ini dengan mindset dengan ini yang positif. Artinya kita harus menghilangkan kayak Koabe adakan kan mendelete negativity. Jadi kita dua brand ini kanan kiri itu plus. Jadi kalau yang positif adalah yang sebelah kiri itu positif, ya, yang kanan itu negatif yang harus dihapus. Kelihatan ya? Nah, itu jadi kalau misalnya kalau orang yang buka open envelope yang blessing, dia orangnya antusias, penuh semangat, dan punya hasrat, punya keinginan. Aku ingin menjadi apa? Aku ingin kontribusi apa? Aku ingin apa? Aku ingin dikenang sebagai orang yang berbagi, atau aku ingin dikenang sebagai orang yang penolong. Aku ingin dikenang kayak Mother Teresa, kayak gitu kan. Mother Teresa, banyak sih orang yang seperti Mother Teresa, tapi ruang lingkupnya yang kecil, ada banyak. Di dalam keluarga kalau kita pun bisa membantu
saudara kita itu udah termasuk kita dikenang sebagai someone yang bisa helpful gitu kan. Ada apa? Kehubungan harmonis gitu. Ada cinta kasih, ada apa? Nah, ada harapan. Nah, itu adalah envelope yang isinya blessing list. Nah, sekarang pilihan ada di tangan kita. God kasih power ke kita untuk memilih. Kalau saya pilih yang envelope blessing list. Teman-teman mau pilih yang mana nih? Coba sih. Jawab dong. Pilih blessing envelope yang blessing. Aku ingin amplop yang blessing. Okay, so you decided you can get it. Aku ingin yang blessing juga. Ya. When you Blessing. ya, when you Yang blessing dong ya, Cia. Bu Dewi mana Bu Dewi? Ya Bu dong. Dewi nggak? Oh, ya. Blessing dong ya. blessing list ya, Blessing dong ya. Blessing. Blessing dong yang. Blessing dong yang. Dong yang. You can get it. Kalau dibilangnya sih kunciannya when kita udah install ke sini, apalagi masuk ke subconscious mind, kita pakai auto suggestion, you can get it. So mulai hari ini, kan saya juga belajar ya. So mungkin saya masih ada yang, so I tulis full of blessing, the list. Kalau bisa ada buku ininya. Buku syukur ya. Blessing list kita bisa tulis. Kita tulis. Nah, kita akan mendapatkannya. So kita delete yang itu. Kalau menurut ini sih kita switch off. Ada yang kita on, lampu kita nyalakan tuh. Kita on blessing envelope. So dia menyinari kita kan, lampu kita oninnya. Sama envelope yang satunya adalah penalti, kita offin, kita matiin. Switch off. Gitulah kira-kira. So teman-teman, ya kalau bisa saran saya ya switch off negativity. Ada yang mau tanya kira-kira? Silakan yang mau bertanya. Mumpung Bu Ivan masih banyak waktu sebelum jadi komisaris. Amin. Amin. Kalau komisaris itu kan malah sebetulnya nggak terlalu aktif ya. Paling cuma sebulan sekali ya. Repotnya ya. Saya belum tahu juga ya. Ntar lihat apa kan katanya suruh kasih extra mile. Iya. Kita performance kita di dalam rumah tangga, di dalam professional job itu kita boleh. Nanti kalau udah misalnya ada pacar gini nggak boleh ngatur-ngatur waktu juga dong ya. Independen soalnya. Ya paling yang dikhawatirin adalah kita nggak bisa ditahan gitu. Itu jangan cari yang terlalu posesif, jangan cari yang nggak kasih kebebasan kita untuk bertumbuh. Banyak hal sih di dalam relationship itu juga juga dalam relationship itu. Oke, sip. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau yang mau nambahin dari yang Yvonne sharingkan? Iya, mungkin kalau di buku ini sebenarnya rich-nya ini bukan hanya materi, rich in life gitu loh, kekayaan hidup sih.
Sip, sip. Tapi dengan kita punya, ada berapa workbooknya juga ada. Kita mau auto suggestion, kita tulis, kita ulang-ulang baca, terus personality presentnya. Kita harus banyak bertanya kepada orang. Mereka bukan dari sisi kita, dari sisi mereka. Kamu seneng nggak begini? Gak ada yang merasa terganggu, ada yang merasa gimana, ada juga. Jadi menurut kita dia akan senang, menurut kita dia akan ini. Kita harus banyak bertanya, a lot of question. Jangan menurut asumsi kita. Kamu senang makan apa hari ini? Kamu punya tujuan apa dalam hidup? Kita harus bertanya sama mereka. Sama kalau relationship-nya mau bagus, kita ya harus tanya. Sebenarnya dia punya apa? Dream-nya apa? Dan juga kita harus bukan kita force people to like me, forcing people to do like I want you to do gitu. Kita nggak bisa lakukan itu. Itu bukan personality present. Kita mau melakukan itu, kita do yourself. Maka kalau udah personality pleasant itu luar biasa, dapet banyak hal yang di luar dugaan. Kayak akhirnya dia dapat reward tuh $1 juta gitu. Karena yang dilihat bukan kepinterannya. Iya, sikapnya yang penting ya. Kalau si Dale Carnegie Ya, bilang gitu. Oh iya, kalau nggak salah di bukunya Dale Carnegie juga bilang cerita tentang Andrew Carnegie kok. Oh ceritanya, berarti dia bersaudara. Berarti mental positive attitude. Iya. Attitude is everything gitu sebenarnya. Iya. Dari body language. Kita kata ada sih satu yang saya petik ya di dalam itu. Kenapa orang nggak suka kita? Kenapa orang apa? Tidak suka sama kita. Iya. Itu ada hal yang tertanam dari kita juga gitu. Dari kita itu dia tidak suka sama kita. Jadi memang dari kitanya membuat orang tidak suka sama kita. Nggak ada mendadak orang tidak suka sama kita. Pasti ada kayak kesan pertama mengesankan, tapi kesan kedua tidak mengesankan. Ya ada hal yang kenapa dia tidak suka. Jadi nggak ada ujuk-ujuk gitu. Semua ini ada hal yang sangat saya petik sangat ini yang mengenai personality itu. Kita harus belajar mastering your tongue. Mastering your tongue adalah kita harus lidah kita harus belajar masteringnya. Masteringnya gimana? Before we speak, sebelum kita bicara, kita harus berpikir, apakah yang saya akan bicarakan ini memberi benefit kepada orang lain? Bukannya saya. Memberi benefit kepada orang lain yang kita sama-sama bicara. Atau kita memberi, ya harusnya memberi benefit. Gitu. Dan jangan takut,
kita men-share benefit hal-hal baik kepada orang lain dan benefit kepada orang lain. Karena apa yang kita berikan itu akan kembali kepada kita juga. Jadi akan kembali kepada kita. So, kita berbuat apa akan kembali kepada kita. Ya kayak bibit yang Ibu Waik. Kembali kepada kita. Cuman ini dia bilang sih mastering. And then everything you do to others, it will come back to you gitu. Bisa kembali kepada kita sendiri. Jadi buatlah yang kalau mau blessing envelope ya buatlah yang seperti yang you mau. Benar. Give what you want, you get what you get it gitu. Memberi apa yang kamu inginkan dan kamu akan mendapatkan. Tapi memberinya di situ juga bilang harus tulus sih. Tulus banget itu ya kita tanpa pamrih memang untuk benefit itu orang. And then without anything tuntutan gitu. Apa nggak ada gitu. Itu kalau kita hati yang bersih dan pikiran bersih itu kita punya blessing listnya tuh cepet dapat. Itu luar biasa in return-nya. Jadi kunciannya the master key sih dia Napoleon Hill bilang ini adalah kunci-kunci kita. Kalau teman-teman penasaran beli aja bukunya, ada bahasa Indonesianya. Di banyak di YouTube juga ada gitu. Kalau if you want to know more yang detail dan apa, tapi saya ada nanti saya sharing ya. Saya ada yang direct Napoleon Hill yang lagi seminar selama 13 hari. 13 hari. The first day, second day dia yang ngomong langsung. Nanti aku share dah kalau memang minat dengar. Tapi in English. Itu detail banget sama dia. Personal pleasant seperti apa? Personal initiative seperti apa? Terus our brain itu dalam banget gitu. Our imagination dia bilang gini. Thomas Alva Edison nggak orang sekolah kata dia. Dia cuman ada ide kata dia. Dan dia cuma pelajarin dapat itu 3 bulan kata dia. Tapi dia tuh punya ide dan dia punya imajinasi. Jadi sebenarnya sekarang kan kayak perusahaan Google ya, Google, Facebook, mereka nggak melihat you punya formal education, tapi mereka mau you are creative, ada idea, nah itu dia cari orang-orang yang seperti itu, yang punya imajinasi, ya kayak bikin pesawat terbang aja, Henry Ford yang bikin mobil, nah, karena punya imajinasi, dia mau mobil bisa bergerak, Henry Ford. Pesawat terbang. Nah, akhirnya bukunya si Napoleon ini banyak dibaca orang. Dan banyak yang akhirnya sukses-sukses dari situ. Iya, termasuk buku yang buku buku Bible lah untuk supaya orang sukses ya, Napoleon Hill ini. Iya, dia helps people to what they want and then success dan happy. Ya, pokoknya dia sih bilang ada ini. Jadi secara finance, secara health, secara joyful, sukacita dan passion, semangat. Jadi bisa semangat dalam hidup ini. Iya. Semua kontrolnya in our mind. God give kita. Dia bilang,
Kayak gitu. Mind ini emang luar biasa sekali. Jadi dalam arti kata, ya, yang mind ini juga kan harus disadari sadar sama bawah sadar. Nah, bagaimana kita mempengaruhi supaya tujuan kita tercapai sampai ke bawah sadar kan? Nah, itu auto Sehingga ya. sampai nanti tindakan-tindakan kita secara bawah sadar juga mengarah ke sana. Kayak begitu. Iya. Kayak Yvonne bilang dari dulu dia udah pengen independen atau apa, bebas hutang atau segala macam atau apa, dan keinginan itu benar-benar kuat kan, tertanam di bawah sadarnya, dan akhirnya ya kejadian seperti itu. Kayak diri saya juga dari dulu tuh ya demennya meditasi, sampai sebetulnya secara sadar aku nggak memikirkan untuk jadi profesi penyembuh prana seperti ini. Tapi akhirnya kan bawah sadarnya yang lebih kuat kan. Oh, hobinya begini, keinginannya begini, dan akhirnya yang bawah sadar itu yang terjadi. Walaupun dulu kerja kantor kemana-mana, tapi akhirnya yang jadi yang di bawah sadar. Nah, kayak begitu. Dulu keinginannya kenapa mungkin nggak nemu aja, karena gimana logikanya orang meditasi melulu atau apa terus bisa dapat uang gitu kan, bisa menghidupi keluarga. Nah di situ kan question mark-nya. Terus akhirnya ketemu pranic healing, akhirnya ya bisa aja gitu, dan akhirnya ya jadi full time sekarang, jadi kerjanya meditasi, konseling, terapi, ya kayak gitu-gitu terus gitu, bahwa sadar yang sebetulnya mengarahkan. Iya. Ya, itu kita bisa bentuk juga, bisa kita auto suggest, itu kita bisa transferring dari bawah sadar, transferring ke bawah sadar. Dengan membuat satu statement, kita tulis dalam buku, kita sering mengucapkannya gitu. Iya. Diajarin sih. Nah, di sini ada bukunya, saya ada bukunya banyak ini. Ini bukunya. Ini the mastermind-nya nih ya, mastermind-nya. Ini ada workbook-nya. Dirimu sampai beli workbook-nya juga ya? Oke. Ini ada workbook-nya, ini kita lakukan apa, ini kita step by step-nya ada. Oke. Keren. Kita harus tulis gitu. Di sini. Ada sih. Tuh, ada PR. Jadi progresnya juga kelihatan ya? Iya, kita tulis. Ini ada success journal-nya, kita tulis. Iya. Kalau di sistem training barat itu udah tersistematis sekali. Jadi sekalian ada workbook-nya. Kadang-kadang kan kita bingung kan. Oh, buku, terus ada training, ada apa. Kita bingung aplikasiinnya gimana. Nah, kalau yang di luar negeri gitu, sistem barat itu udah sampai, ada workbook-nya. Jadi step-nya jelas, apa yang harus kita lakukan. Ada 3 buku sih. Iya, workbook-nya. Ini enggak, the konsepnya, filosofinya. Iya. Filosofinya, and then the workbook. Oke. Nah, ini workbook-nya, and then jurnalnya. Ini jurnal. Oh, iya. Keren. Write down kita apa yang udah kita dapat. Iya. Oke, Bu Yvonne, mungkin kita simpulkan aja dari yang sesi pagi ini. Kalimat penutup 1-2 kalimat. Silakan, Bu Yvonne. Saya sangat bersyukur banget bisa sharing ini. Mungkin bisa help teman-teman untuk banyak hal yang kita nggak sadari. Power itu ada di dalam kita. Tuhan udah memberikan kepada kita. Kita tinggal improve aja sih ya, kan ada beberapa untuk yang kita improve, yang jadi jangan pernah kecil hati atau apa. Jadi kita improve aja. Saya juga termasuk belajar juga. Jadi ada step-step yang udah dikasih oleh Napoleon Hill. Coba kita ikutin dan kita ikutin stepnya yang udah disarankan, dan itu shortcut, dan juga kita understanding,
hopefully our life is better, change kita, and then lebih happier, healthier, and wealthier. Kalau mau tanya-tanya lagi atau apa bisa WhatsApp pribadi atau mau video YouTube yang bagus nanti akan saya share. Thank you semoga bermanfaat. Thank you, Terima kasih, Ci Ivon. Luar Ivon. biasa. Sama-sama. Terima Terima kasih, kasih Ivo. semuanya.